Berdiri megah menjulang tinggi, penuh detail yang mencerminkan keindahan sekaligus kekuatan. Ya, itulah ogoh-ogoh. Tradisi ogoh-ogoh telah ada sejak lama, berakar dari ritual Nyepi, hari suci umat Hindu yang melambangkan penyucian diri dan keseimbangan alam semesta. Ogoh-ogoh sendiri merupakan representasi dari buta kala, simbol energi negatif yang harus disucikan dan dikendalikan dalam prosesi ngerupuk. Ogoh-ogoh diarak keliling desa lalu dibakar sebagai bentuk pemurnian agar kehidupan kembali normal. Dan kini semangat pelestarian budaya ini terus berkobar di sang bumi Ruai Jorai, tanah Lampung yang menjunjung tinggi keberagaman. Dalam gelaran Festival Ogoh-ogoh 2025 atau Sasih Kesange Fest 2025, sebanyak 28 peserta turut ambil bagian menampilkan kreativitas dan jiwa seni dalam wujud ogoh-ogoh yang megah dan penuh makna. Tak hanya menjadi ajang ekspresi budaya, festival ini juga memperebutkan total hadiah jutaan rupiah sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para seniman dalam menjaga tradisi leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Hanja Bumi Lampung. Tabipun. Asungkerta Waranugraha Ide Sang Yang Widiwasa. Atas waranugraha beliau, kita bisa berkumpul di lapangan Merdeka Seputiramang dalam acara Kesange Festival 2025. Kesange Festival adalah wujud apresiasi kebudayaan bagi para pemuda Hindu dalam semangat juang mempertahankan tradisi leluhur yang beralkulturasi dengan kearifan lokal sang bumi Ruai Jorai. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan mantra mula astawa. Om Awitanam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Kesange Festival 2025 kepada Saudara Iputu Aristamawan. Kami silakan. Selamat datang
untuk peserta ataupun STT yang telah mengikuti Sasi Kesange Fest pada hari ini di tanggal 22 dan 23 Maret 2025. Semoga dalam kompetisi ini tidak ada yang di sini kita akan mengadakan kompetisi yang benar-benar damai, aman dan sejahtera. Saya harap semua seluruh STT pada kegiatan di Sasi Kesange Fest ini bisa bekerja sama dan bisa menjaga diri masing-masing, tidak ada yang membuat keributan satupun. Itu sambutan dari saya, dan sedikit tambahannya yaitu dimohon di saat Dewan Juri keliling untuk menilai, areal ogoh-ogoh bisa disterilkan supaya Dewan Juri bisa melihat detail dari setiap ogoh-ogoh yang ditampilkan ataupun yang dilombakan satu persatu dari STT yang telah mengikuti Sasi Kesange Fest ini. Dimohon kerjasamanya untuk semua seluruh STT, dan saya akhiri dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Kepada Dewan Juri, mungkin didampingi oleh panitia untuk bisa memulai proses penjurian. Kepada para STT, sudah deg-degan? Tenang, karena Dewan Juri pasti akan bersifat profesional sesuai dengan tupoksi yang sudah diarahkan tadi. Betul sekali. Ya, pemirsa Ragam Budaya, setiap ogoh-ogoh adalah karya seni yang luar biasa. Warna-warna mencolok, ukiran yang penuh makna, dan ekspresi wajah yang begitu mirip, semuanya dikerjakan dengan detail oleh tangan-tangan para seniman. Ada yang menggambarkan raksasa dengan sorot mata yang tajam dan gigi yang mencengkram, ada pula yang menghadirkan sosok dewa dengan aura kebijaksanaan. Tak hanya megah, ogoh-ogoh juga menghadirkan gerakan dinamis, sayap yang mengepak, tangan yang seolah merengkuh langit, dan tubuh yang meliuk seperti hendak berlari. Setiap bagian memiliki arti, setiap guratan adalah kisah, dan setiap warna adalah pesan. Di tengah kemegahannya, ogoh-ogoh tidak hanya sekedar tontonan pemirsa. Ia juga warisan budaya, lambang kearifan dan seni yang berbicara tentang keseimbangan kehidupan. Dan hari ini, ogoh-ogoh berdiri sebagai bukti kejayaan seni dan tradisi. Setiap goresan, setiap gerakan, setiap tabuhan musiknya mengingatkan kita bahwa budaya adalah harta yang tak ternilai. Selamat menikmati keindahan ogoh-ogoh, seni yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menghidupkan jiwa.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Davika TV, berjumpa bersama Ibu Puspita di program Ragam Budaya. Dan tentunya Indonesia banyak sekali keberagaman budayanya, mulai dari beberapa tradisi yang ada di Indonesia, dan tentunya salah satunya adalah ogoh-ogoh. Banyak sekali kita temukan ya ogoh-ogoh, salah satunya identik dengan Bali. Dan saat ini sangat menarik bukan? Ayu berada di Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, dan banyak sekali warga masyarakat yang tentunya mengikuti acara ini. Ada 28 stand ya tentunya yang akan kita telusuri nih. Ada beberapa karakter-karakter mitologi yang kepercayaan dari warga yang beragama Hindu itu sendiri. Dan tentunya dengan judul Sasi Kesana Fest 2025, Ayu akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di program Ragam Budaya. Baiklah pemirsa Davika TV, dan tentunya saat ini di acara ogoh-ogoh yang dilaksanakan di Seputih Raman tentunya sangat spesial karena dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah dan juga Wakil Bupati Lampung Tengah. Dan mari kita lihat terlebih dahulu, beliau tentunya mengenakan berbagai atribut adat Lampung dan juga beserta dengan para pejabat yang lainnya. Dan tentunya mari kita lihat lagi beberapa acara, dan setelah ini Bupati akan memberikan sambutannya. Tetap di Ragam Budaya. Dalam bentuk moderasi beragama, saling rukun, guyup di bumi Ruajura ini, di Kabupaten Lampung Tengah yang begitu megah, yang begitu luar biasa, dan dipimpin oleh seorang Bapak Dr. Haji Pak Komang Koheri. Dan tentunya dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita saja sudah beragam, yang mencerminkan bahwa Lampung Tengah adalah kabupaten yang gemari Paulo Cinawi, yang ada di Seputih Raman, kabupaten yang menjunjung tinggi toleransi, kabupaten yang menjunjung moderasi beragama, yang sudah dibuat oleh mereka dari tangan-tangan kreatif tentunya. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Dari dua para yuga ke Kali Yuga, Kali Purusa adalah perwujudan dari dosa, kebohongan, keserakahan, dan kekerasan. Ia membawa kehancuran bagi umat manusia dengan menanamkan sifat-sifat buruk. Juga para penonton yang sangat antusias. Mari kita lihat apa saja sih yang dinilai oleh juri. Dan tentunya mungkin ada banyak sekali seperti dari karakteristik dari tokoh tersebut dan juga dari kegemilangan penari-penarinya. Tentunya jangan kemana-mana karena masih banyak lagi ogoh-ogoh yang akan kita bahas, tetap di Ragam Budaya. Yang memukul seekor sapi dan lembu, Raja Parikesit datang hendak membunuhnya, tetapi Kali Purusa memohon ampun dan meminta tempat untuk tinggal. Lalu Raja Parikesit memberikan 4 tempat bagi Kali Purusa untuk berdiam, yaitu tempat di mana ada perjudian, tempat di mana ada alkohol, tempat di mana ada pelacuran, dan di tempat pemotongan hewan. Namun Kali Purusa masih memohon lebih banyak tempat, sehingga Raja Parikesit akhirnya memberinya tempat di dalam emas yang melambangkan keserakahan dan korupsi. Sejak saat itu Kali Purusa menyebarkan pengaruh buruk di dunia, mempercepat kemerosotan moral di zaman Kali Yuga.
Di sebuah desa terdapat anak-anak yang bermain dan lupa waktu sehingga lewat jam 6 sore, dan pada akhirnya Buto Kalengadang Semayapati menculiknya. Dan warga pun heboh karena ada anak-anak yang diculik oleh Buto Kalengadang Semayapati. Om Swastiastu. Tabimun. Maui genam wastu nama siu. Semua ulun ring para panureksa lan prawarta kekarya. Ingulun saking STT Simpang 3 datang maring kene ngaturaken sesolahan ogoh-ogoh sane mamurde ka Bandung Buto Kalengadang Semayapati. Pengaksamaning ulun ring paduka Sang Hyang Paramakawi. Luwih rijang sire Sang Hyang Isuara muang Sang Hyang Aji Saraswati. Luwih sire Sang Hyang Kawiswara tansah. Luwih riatenian kedasa saksi ni kanang Betara Surya. Luwih riatenian kedasa saksi ni kanang Pancadewata. Kesama kena mapan manusan paduka betara wani ngaturaken semaka sari ni kanang carita. Moga-moga tenteneng sod-sodu pedrawa muang tulahing ngepamiti. Nimitanian mangkana. Om Swastiastu. Om Kesama Swama Mahdewa. Om Mawi Kampas Om Pengaksama Trimulun Ripadu Keriang Mami. Apa sekali salah satu pendrawa Ripadu Keriang Mami Saraswati. Hari rong jadi sang yang tetap. Yo tegi aku sakit seluruh tidak mau sudah baca dan sangat rakyat sesari di bawah ratu tinggal uang itu mata tuh cerita Gamang adalah salah satu album mitologi Bali yang tidak bisa Gamang dalam bahasa Indonesia mengartikan tidak jelas. Tidak jelas di sini yang dari segi bentuk tubuhnya. Adapun ciri-ciri dari makhluk ini adalah identik menculik anak-anak. Mau sang sempak ketada hai wa mangkia abram yon usmadian inggalui kang wedang abram atinen rumuhun
tengah wengi mua perang desira mua ring makase rame punang perang rahina dalu perang ya mua suwe di kengah perang kacindra perang dia sang cempaka kadang mua mundur kapilayu sira masuk sira ring geni manusia kusuk aku buru ring sang kali ang lepasang geni pedang sana pecah sang cempaka kadang matemahan nau sang siwa kadu lawan sang siwa badra manduk sira sang kali us mado lumang pakir tan ucapan sang atau merusak hasil panen sesuai dengan penamaan. Kuda Jempuku memiliki tugas untuk merusak hasil petani yang berbuat curang dan berhati tamak dalam bertani. Disahkan pada zaman Mataram kuno di desa Medang Kemulan yang merupakan pusat dari kerajaan Mataram kuno, merupakan negeri yang sangat makmur. Penduduknya hidup dengan tenteram dan damai. Pertaniannya sangat maju. Para petani menanam padi dengan penuh kiraan dan semangat gotong royong, sehingga tanamannya tumbuh dengan subur. Tibalah saatnya menikmati hasil panen. Petani mulai memanen padi dengan riang gembira, diiringi dengan nyanyian alam yang begitu indah. Petani sangat puas dengan hasil pertaniannya. Kondisi itu tidak kalian. Melihat Apakah kemampuan kalian semua? tersebut timbullah iri dan sekelompok orang di sekitar Medang Kemulan. Perampokan dan wabah penyakit muncul di Medang sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Monggo satu hati dulu. Iya, ini siapa manusia? Ya, acara ini acara anak-anak muda, keluarga besar Hindu yang ada di Lampung Tengah, ogoh-ogoh yang terbesar di Provinsi Lampung. Acaranya ramai sekali, seru sekali, tampak sekali kemampuan budaya dan kemampuan anak-anak muda kita untuk membuat patung ogoh-ogoh yang cantik dan enak dilihat. Saya rasa anak-anak muda yang ada di Lampung Tengah ini anak-anak muda yang punya kreativitas yang tidak kalah dengan para peseni yang ada di Pulau Dewata. Jadi kalau misalnya semua keluarga kita yang ada di Provinsi Lampung pengen membuat patung, pengen membuat apa, yakinlah sama anak-anak muda yang Lampung Tengah. Saya lihat tadi
ogoh-ogoh yang luar biasa. Pada panitia penyelenggara yang sudah berhasil mengumpulkan semua anak-anak muda yang punya kreativitas seperti ini, saya mengucapkan selamat, saya mengucapkan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membuka mata kami dan mempertemukan kami dengan mereka, sehingga akhirnya kami sudah tahu kalau seandainya misalnya kebudayaan atau seni kami butuhkan, kami harus kemana. Keren banget, bagus banget. Coba deh lihat, pasti yang nanya pun nanya, jawab keren banget. Kalau seandainya misalnya mereka bisa membuat sesuatu yang sangat keren itu dengan sepotong karton, mereka pasti mampu membuat yang jauh lebih baik dengan semen dan batu-batuan, kan seperti itu. Harapannya kemampuan yang ada di anak muda ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menimbulkan hasil yang mempunyai efek ekonomi untuk mereka, sehingga akhirnya rasa untuk bisa mempertahankan dan mempunyai kemampuan seni seperti mereka bisa bertahan karena mempunyai nilai ekonomi dan ada harganya di tengah masyarakat. Ya. Ya baiklah pemirsa Davika TV masih bersama Puspita di program Ragam Budaya, dan saat ini Ayu tengah bersama Ketua PHDI Kabupaten Lampung Tengah Bapak Trisna Wijaya. Selamat siang Bapak. Iya, Bapak terkait dengan Sasi Kesanga Fest 2025 itu bagaimana Pak tanggapan dari Bapak sebagai Ketua? Mas Tungkare, acara Taur Kesanga di Festival Taur Kesanga menuju Tahun Baru Saka 1947 ini luar biasa. Teman-teman pemuda berkreasi hingga menghasilkan ogoh-ogoh yang indah, yang luar biasa. Tahun ini sungguh bagus-bagus sekali ogoh-ogohnya. Kami selaku majelis mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman selaku panitia dalam pelaksanaan festival ogoh-ogoh ini. Harapan nih untuk festival di tahun ini mungkin ada? Terima kasih. Harapan kami festival di tahun ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dilanjutkan pada tahun depan. Mudah-mudahan di tahun depan acaranya lebih dari tahun ini. Oke baik, terima kasih banyak Bapak. Ya baiklah pemirsa Ragam Budaya, tentunya banyak sekali hal-hal yang akan kita lihat ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua PHDI Kabupaten Lampung Tengah, dan jangan kemana-mana, tetap di Ragam Budaya. Sinta, seorang putri yang cantik dan baik hati, sedang berjalan-jalan di sekitar asramanya. Ketika ia sedang asik berjalan, ia melihat seekor kijang emas. Kijang tersebut adalah utusan dari Rahwana. Resitua adalah perwujudan dari Sang Rahwana untuk mengelabui Dewi Sinta. Dewi, berikan aku sedikit air. Aku sangat haus. Akhirnya aku mendapatkanmu, Sinta. Tolong! Tolong! Ketika Dewi Sinta berteriak meminta pertolongan, tanpa disengaja, teriakan tersebut didengar oleh Sang Jatayu. Jatayu yang mengetahui bahwa teriakan itu berasal dari Dewi Sinta yang merupakan istri dari Sang Rama. Dengan tekad yang kuat dan keberaniannya, Jatayu
sifat serakah, iri, dan licik. Mereka akan selalu berkeliling di sekitaran tarik desa Amon untuk mencuri hasil panen. Pada saat itu, Kidoran mendengar bahwa tarik desa Kanginan, desa Amon, baru saja melaksanakan mandi atau panen, sehingga Kidoran mengajak anak buahnya untuk mengambil hasil panen di tarik angin. Pada saat itu, para gadis-gadis desa Amon yang beriringan berjalan ke cabang untuk mengumpulkan hasil panen. Canda tawa dan riang gembira terlihat dari gerak-geriknya. Setelah selesai, di tengah percakapan tersebut, Kidoran dan semua anak buahnya mulai masuk datang ke desa Amon untuk mencuri hasil panen. Buah Kidoran saling berebut hingga memiliki tubuh besar dan menyeramkan, serta berjalan dengan suara yang keras dan bergema. Jingkrak, jingkrak, jingkrak. Ia berperan sebagai makhluk yang menguji keberanian atau ketulusan hati manusia, terutama mereka yang mencoba untuk melawan hukum alam atau berbuat jahat. Ia dapat muncul dalam berbagai bentuk yang menghantui masyarakat atau tempat yang dianggap tercemar oleh energi negatif atau perilaku buruk dari manusia. Salah satu kisah yang menceritakan seorang pemudi di kampung Bali yang terletak dalam konflik dengan dunia gaib dan melanggar larangan adat yang telah ada. Setelah bertindak sembarangan dan tidak menghormati upacara adat atau ritual di tempat suci, pemudi ini kemudian didatangi dan diganggu oleh sosok Kala Jingkrak yang datang Di halaman rumah ada beberapa ibu sibuk mengayak beras dan beberapa perempuan menenun kain. Desa ini selalu hidup dalam harmoni
diiringi semangat bekerja dan saling membantu. Di tengah kesibukan itu, di bawah pohon rindang, ada beberapa anak kecil sedang bermain. Saat sedang asik bermain, salah seorang ibu menyuruh anak untuk membeli buah. Seketika juga ibu itu pingsan. Beberapa anak kecil yang tadi berangkat dari rumah sedang memilih buah untuk pasar. Tanpa disadari Budok Kala telah datang. Kali ini membuat orang-orang di pasar merasakan amarah dan membuat buah-buahan mereka menjadi busuk. Seorang pedagang yang menyadari perubahan itu menjerit kaget. Sang buta raja lalu melayangkan tangannya ke arah salah satu anak laki-laki. Adi bisa hilang di? Nah, kengkeng ya, Bi. Jalan. Ibu. Tuh, ada Bi. Coba tinggalin. Kok ada bunyi nggak melapin nih? Tuh, coba tinggalin di malu, alihin di malu. Wih, Bi. Nih ternyata Bi. Wih, ada gratis kegeng nih, Bi. Wih, yang kayak bagian Bi. Wih, tinggalin teman. Wih. Jege gati na beli, nih bang ayo sak peninggalan nih beli, negak malu negak, nih bang, aduh, mana nih nulis istirahat, tuh beli, aduh yang kene ngelah kurangan beli, kene beli, pasti bisa nulis beli. Kira gelem lah tugas nih Bli. Bangun. Nih bakat keruan sing mana tuh Bli. Main di jalan ke alas warna mayu. Alih beburon itu beburon. Tuh Bli. Kering perjalanan warna maya. Gejolak keindahan, pesona pepohonan bukan warna maya. Ring burung-burung yang sedang menari ring alas warna maya. Ayo jo hadapah mari kanang beburon ring alas warna maya. Ayo bangkane jo hadapah kidang ring alas warna maya. Beli. Main. Nih boleh kan dekat di alas warna maya. Boleh di mana boleh. Nih, pojok, matiang. Nih anggon jani lah. Matiang nih. Sayang. Ragam Budaya dan kali ini dan tentu masih di acara Sasi Kesanga Fest 2025 dan Ayu telah bersama Wayan Eka tentunya beliau adalah penanggung jawab. Mari kita dengarkan apa tanggapan beliau tentang festival ini. Ya baik Bli, selamat siang. Ya baik Bli, terkait dengan tradisi yang sekarang yang saat ini sedang berlangsung, bagaimana tanggapan Bli tentang festival sekarang ini? Ya, jadi festival ini sebenarnya adalah wadah kreatif bagi teman-teman muda kita di seluruh Provinsi Lampung. Jadi acara ini pun sebenarnya digagas oleh teman-teman muda yang ada di Kabupaten Lampung Tengah untuk mewadahi bidang seni. Nggak cuma ogoh-ogoh aja, sebenarnya
di event ini ada selain festival Ogo-Ogo, ada pameran lukisan dan ada UMKM. Yang sekarang kita naungi menjadi satu tempat, satu wadah yang kita beri nama Sasi Kesange Fest 2025. Event ini event tahunan yang semoga saja bisa berkesinambungan dari tahun ke tahun dan ke tahun berikutnya. Tapi yang paling penting daripada itu, kita sekarang ini bisa memberikan wadah kreatif, bisa memberikan wadah kepada teman-teman muda untuk mengekspresikan dirinya dan memberikan suatu ilmu kepada teman-teman yang ada bahwa berpijak itu lebih penting daripada bergantung. Karena teman-teman yang ada di kepanitiaan ini adalah teman-teman muda yang sengaja kita jadikan satu di Lampung Tengah ini, membuat suatu event yang kita beri nama Sasi Kesange Fest, dan itu akan kita upayakan menjadi sebuah kesinambungan ke depannya, menjadi sebuah tonggak estafet agar anak-anak muda ke depannya di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa lebih kreatif, lebih maju di bidang seni dan budaya. Baik, luar biasa sekali dengan berbagai kreativitas anak muda ya Beli. Ya, betul. Dan untuk saat ini Beli, mungkin kan banyak sekali warga masyarakat. Apa tanggapan warga masyarakat kira-kira dari Beli sendiri, mungkin ada yang didengarkan? Pertama saya ucapin terima kasih kepada penonton semua yang udah hadir dari tanggal 22 sampai 23 Maret. Animonya luar biasa sekali, di luar ekspektasi. Tapi dari semua itu kami berharap ke depannya makin banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung event-event kreatif seperti ini. Karena anak muda itu perlu wadah. Anak muda itu ketika menyalurkan kreativitasnya perlu yang namanya rumah. Nah, inilah rumah kita bersama, dan harapan kedepannya kepada seluruh elemen masyarakat bisa mensupport event-event seperti ini. Makasih juga terhadap masyarakat di sekeliling event kita di Seputi Raman. Kita kan berbagai macam suku, agama, tapi bisa menerima event ini di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Dan beliau-beliau juga masyarakat yang non-Hindu yang sekarang hadir bisa menikmati juga UMKM kita di sini yang kita sediakan. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada penonton, masyarakat sekeliling, dan terutama juga kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, dan sponsor-sponsor kita yang mendukung kegiatan ini dari tanggal 22, 23 dari awal sampai hari ini akan diumumkan gelar juaranya. Baik, luar biasa sekali. Di hari kedua ini mungkin Beli, apa harapan yang ingin disampaikan? Harapannya ke depan semoga kita khususnya umat Hindu Kabupaten Lampung Tengah bisa merayakan hari raya dengan nikmat, hari raya Nyepi dengan nikmat. Khusus untuk event ini, semoga event ini jadi fondasi awal untuk kedepannya. Semoga ke depan di tahun 2026 bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih mewadahi bidang-bidang seni yang lainnya. Nggak hanya lukis, nggak hanya ogo-ogo saja, nggak hanya UMKM, tapi di bidang musik kita bisa wadahi juga. Itu sih harapannya untuk ke depan. Semoga kita bisa sukses tahun ini, dan tahun depan kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru di event Sasi Kesange Fest 2026. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo mau lanjut nih ya untuk nonton. Oke. Baiklah pemirsa Davika TV, tentunya kita telah berbincang bersama Beli Wayan Eka, tentunya selaku penanggung jawab event di sini. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di program Ragam Budaya. Terima kasih. Yang memberikan jalan kepada manusia yang tidak merasa salah dalam hidup, dan begitu pula sifat yang buruk tidak mendengarkan nasihat dari ketua-ketua desa atas perbuatannya yang senang berbudi. Buta Lilipan pun melawan satu persatu pemburu yang ada di hadapan. Pemburu tanpa rasa takut melawan sang buta Lilipan. Rurungi peteng-peteng, sepi jampikan petungkan dan pesungkin. Siang ada takun yang tijang bapa, mimi duluk tijang, tidak ini bingung. Ngampura yang menipati, ngampura. Kawis yang sayang ada roh Tuhan ngampura.
tidak belah mampir. Raya mau dipati, yang ngapus takkan, dadonglah jonglan mangatikan. Pulihan lakon murid sange luwe kata lakon dharma mangsa dari lakon angling hukum wangi roh punika samening wonten guru dharma sampeyan asirah sampeyan yama dipati gunang bali ring kayangan ngayomi jagatur muparingi dharma. Saat kejahatan mulai menguasai pasar, pedagang jujur meminta pertolongan jero dasaran. Sang nenek menghadapi dukun dalam pertarungan mistis yang sengit. Meski terdesak, ia berhasil menetralisir racun dengan air suci, memulihkan keseimbangan dan menyelamatkan masyarakat. Kejahatan dirayakan dengan tari jaipongan, melambangkan kebebasan dari kutukan jati Tracampo.
Om Mami Namu Mastu Namaskar. Dewa Zaman Satya Yuga. Rakasa Alam Dewa Udar Sang Mandar Diri oleh Sang Hipno Kamanda Ren Iko Sang Nagura Rakasa Ren Siro Sang Nagura Aduh kesiran awal boleh kita kembali laksana. Pemirsa Davika TV masih bersama Puspita di program Ragam Budaya, dan saat ini Ayu telah bersama Ketua Pelaksana dari Sasi Kesanga Fest 2025. Mari kita dengarkan apa tanggapan beliau. Iya, Beli. Iya, Mbak. Oke, Beli, untuk di event kali ini ya, Iya. sebagai Ketua Pelaksana nih, Iya, benar. apa nih Beli persiapan sebelum dilaksanakan event seperti ini? Iya, kami dari tim panitia Sasi Kesanga Fest sudah mengagendakan itu jauh-jauh hari. Baik. Itu di 2024 di bulan 12 kita sudah mulai gerak. Oke, baik. Itu masalah perizinan, terus keperlengkapan, terus seluruh yang ibaratnya yang mendukung kita ataupun sponsor-sponsor. Iya. Dan akhirnya terselenggara di tanggal 22 dan 23. 22 dan 23. 3 Maret 2025. 2025. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Oke, untuk arti dari Sasi Kesanga Fest apa sih, Beli? Arti dari Sasi Kesanga Fest ini sebenarnya kita di umat Hindu atau agama Hindu itu kan menyambut Hari Raya Nyepi itu menggunakan sasih, yaitu Sasi Kesanga. Itu sebenarnya makna dari Sasi Kesanga Fest ini, untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Baik, Ya, untuk itu. melaksanakan ini ada berapa panitia nih yang dikerahkan untuk menunjang ataupun membantu mempersiapkan event ini sendiri, Ya, Beli? di kepanitiaan kami terdiri dari 3, yaitu yang pertama panitia inti, yang kedua ada panitia besar, yang ketiga ada tim keamanan yaitu dari pecalang. Total keseluruhannya itu sekitar di angka 300-an. 300. Iya, karena kita menggunakan panitia itu di setiap perwakilan STT yang ada di Seputih Raman ataupun yang mengikuti. Oke, baik. Ya. Dari 28 peserta ya, Ya. ini ya, Beli. Ya. Dan itu di apa sih, Beli, tujuan dilaksanakan event ini sendiri? Kalau event ini diselenggarakan karena kita menginginkan generasi muda ataupun dari STT yang ada ataupun yang mengikuti perlombaan ini sebagai cikal bakal untuk mengembangkan budaya ataupun tradisi kita, yaitu di umat Hindu terutamanya gitu. Baik, luar Ya. biasa. Beli, untuk saat ini dan Ya. juga mungkin generasi muda ya yang Ya. ada di Kabupaten Lampung Tengah itu Ya. sendiri, apakah ada mungkin pemuda-pemuda yang masih penasaran ataupun masih ragu nih dengan tradisi ini sendiri? Justru untuk kata ragu tidak ada. Tidak ada. Karena antusias dari pemuda ataupun
STT itu sangat luar biasa untuk mengikuti Sase Kesange Fest, karena persiapan mereka untuk mengikuti Sase Kesange Fest ini sangat antusias banget. Sangat itu antusias iya sekali ya. Dari Mungkin dari 1 sampai 10 nih, berapa persen? 10 sepertinya ya? 10 sepertinya. sangat luar biasa pokoknya, sampai rela untuk ibaratnya melakukan kegiatan ini sampai 3 bulan, 4 bulan ada untuk mempersiapkannya. Mempersiapkan Iya. ogoh-ogoh itu sendiri. Iya, Ya? dengan nominal yang sangat luar biasa. Oke, Iya. baik. Mungkin ya setelah mungkin kita telah menemukan pemenangnya ini, apakah pemenangnya itu nanti akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya atau bagaimana, Beli? Untuk masalah teknis ke jenjang selanjutnya itu belum ada, Mbak. Belum ada. Karena kita emang benar-benar Sase Kesange Fest ini terbesar di Lampung, selain di Bali. Selain di Bali, Iya. luar biasa sekali. Jadi Iya. benar-benar, jadi tadi juga Ayu pas datang itu benar-benar berasa ya Balinya, Iya. walaupun Iya, di benar. Lampung, tapi tetap tradisi-tradisi Bali itu benar-benar sangat kental ini, luar Iya. biasa, Beli. Terima kasih banyak, Beli. Terima kasih. Mungkin yang terakhir harapan, Iya. Beli, untuk ke Sasi Kesange 2025. Harapan kami ke depannya, pemuda ataupun peserta makin kompak, makin antusias, dan kita jadikan Lampung Bali yang kedua. Baik. Itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Beli. Iya. Ya baiklah pemirsa Davika TV, tentunya kita akan berbincang-bincang dengan siapa lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Ragam Budaya. Iya. Terima kasih banyak ya, Beli. Ya, Mbak. Pada suatu hari, Batara Siwa dan permaisurinya, Batari Giri Putri, berjalan-jalan menikmati keindahan samudera. Di tengah perjalanan, Batara Siwa tiba-tiba diliputi oleh hasrat yang besar dan ingin bersatu dengan Batari Giri Putri. Namun, permaisurinya menolak karena menyadari bahwa mereka adalah dewa yang harus menjaga kesucian dan keseimbangan alam. Akibat penolakan tersebut, air mani Batara Siwa jatuh ke samudera tanpa sempat bersatu dengan Batari Giri Putri. Dari air mani yang jatuh, lahirlah seorang raksasa besar dan mengerikan. Tubuhnya menjulang tinggi, suaranya menggelegar dan matanya menyala penuh kemarahan. Ia terlahir tanpa mengetahui asal usulnya, dan begitu membuka mata, ia bertanya-tanya. Sira Nira, Sira Ramanira. Merasa kebingungan dan menemukan jawab, raksasa itu berteriak keras. Suaranya menguncang 3 dunia, bumi, surga, dan neraka. Suaranya begitu mengirikan hingga para dewa merasa terasa. Melihat kehadiran makhluk yang besar dan kuat, para dewa pun bertangan untuk melawan. Raksasi, kau mencium warna pedang berupa Orang wajib pandito
Putri Ayu ring jagat puniki sawe tresani kesuciane tanpa teh-pateh angin sampun ketebasan ngabukti ring suci apuya makna urip bermakin angga dumunung ring payas patmu takdir sampun kajuran sida sampun dados kasatyaning jagati ragani sampun milu kodrat anyar. Bahwa kau bukan milikku. Para dewa mungkin bebas, tetapi hari ini dewa-dewa akan menjadi saksi bahwa kau hanya akan mengingat cintaku. Rahwana.
Mapuan hanua tidak kamanku lamu ko tersirai demi ya dia katuan muang lana sang bimu akewi demi makan yang semaria. Aduh, jelumu aku di tempat mau genuang ngakon tiang kurang. Jero istri nyanyi terus amuan tiang kurana tiang uang serat sedih aku beli sing la kuranan bukoi dewe. Ketika sang Rahwana terbang melewati lautan, di sanalah nafsu Rahwana memuncak ketika melihat kemolekan Dewi Sika. Dan pada akhirnya kama dari Rahwana pun keluar dan jatuh di tengah lautan. Selang beberapa waktu, lihatlah ada cahaya terang benderang di tengah lautan oleh Dewa. Seketika diketahui oleh beliau bahwa itu adalah kama dari sang Rahwana. Kama tersebut diurip atau dihidupkan oleh Dewa Brahma. Yang berwujud raksasa yang diberi nama Sang Maya Catur. Isinya dipasung menjadi sebuah daratan yang diberi nama Segara Lursur.
Davika TV dan tentunya Ayu telah bersama salah satu penonton ya atau pengunjung yang ada di salah satu event Sasi Kesangi Fest 2020. Mari kita dengarkan beberapa tanggapan dari beliau. Selamat sore, Mas. Ya, Mas. Untuk tanggapannya nih, Ayu mau tahu tentang di acara Sasi Kesangi Fest 2025 ini bagaimana? Berkesinambungan di setiap tahunnya, di mana tadi Bapak sudah menyinggung bahwa ini sudah dari tahun sebelumnya ini kan belum pernah terlaksana. Jadi semoga acara ini bisa berlangsung dengan aman. Wah lah menurut saya spesial. Spesial ya. Luar biasa lah acara ini. Oke, nah untuk mungkin di tahun kemarin udah pernah lihat juga, sempat lihat juga. Sudah, tapi enggak seperti ini, Pak. Berarti ini luar biasa lah. 2025 ini benar-benar sangat meriah ya. Karena mungkin banyak sekali pesertanya juga ya Mas ya. Udah datang juga tertata dari tempat-tempatnya. Dari sastra Ramayana ini kami taruna-taruni putra dewata mencoba mewujudkan karya seni sastra ke karya seni rupa 3 dimensi dalam bentuk ogoh-ogoh. Berarti tanaman melata, sedangkan Mahausadi berasal dari kata Mahausadi yang berarti maha menyembuhkan. Raksasa, ruang tuanku kalang lancar raksasa kaluiro. Boborongan rumahku kelawan siapku. Ikang kaluwa. Dengan demikian, lada Mahausadi adalah sebuah tanaman yang maha menyembuhkan. Kisah ini menceritakan perjalanan Hanuman dalam mencari tanaman lata. Dalam epos besar Maharayana, kisah ini terjadi saat pertempuran antara pasukan Sri Rama dengan melawan pasukan Rahwana. Waneh-waneh itu wanada ada cuma memakai awajah-wajah. Aduh Tuhan, kita datang waneh kabuah cumangkah kita serang. Walah kena kadia pun apa pudin kita datang lagi. Saat perang berlangsung, Indrajit putra Rahwana
yang paling sakti melepaskan panah Aji Sisiro. Panah ini membuat seluruh pasukan Sri Rama termasuk Laksmana dan bahkan Sri Rama sendiri tertidur, sehingga dengan mudahnya pasukan Rahwana menghancurkan pasukan Sri Rama. Tuan kawisesa di Kong Maruti. Apaan kita waneh copat tumaka angan-angan pabelakutku. Soal apa mualah kapenin kita ya. Jenis cetik ini dibuat dengan cara mengambil cairan otak jenazah. Hari melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat berjalan. Di dalam dunia ini berlaku konsep ruang bineka antara galau dan seru, di mana pada budaya kita ada sabung ayam, tetapi bukan sabung ayam yang diwai kanan. Semuanya ini adalah sabung ayam merupakan upacara dalam niatnya bagi umat. Juga demikian juga kegiatan-kegiatan ekonomi sosial kemasyarakatan juga berlanjut seperti kegiatan jualan, dagang, berdagang, di mana saat melakukan kegiatan ekonomi ini ada pedagang yang laku dan ada pula pedagang yang tidak laku. Dari pedagang-pedagang yang tidak laku itu timbul rasa kecemburuan sosial sehingga berniat untuk mencari jero sedang, untuk mencari pengelantik atau mencari menemuan supaya dagangannya sehat kembali dan laku keras. Selanjutnya, ketika ini masih ada kegiatan-kegiatan ekonomi sosial lainnya yang sebenarnya kita harus melaksanakan supaya istilahnya kegiatan-kegiatan yang dianggap buruk. Inilah dua orang pedagang-pedagang yang dagangannya tadi tidak laku.
TV masih bersama Puspita di program Ragam Budaya, dan tentunya kali ini Ayu telah bersama salah satu seniman yang ada di Kecamatan Sepote Haraman. Tentunya telah ada Mbak Sari ya? Iya, betul. Iya, selamat sore Mbak Sari. Selamat sore, Kak. Oke Mbak Sari, tentunya di acara event Sasi Kesangu Fest 2025. Tentunya di sini Ayu melihat ada stand lukisan nih. Iya, betul. Oke, tentunya bagaimana sih tanggapan tentang Sasi Kesangu Fest tentunya, dan juga mewadahi ya tentunya tentang beberapa karya-karya dari Mbak Sari. Saya senang sekali ya Kak ya, ada wadah kayak gini. Jadi para seniman itu bisa mengeluarkan karyanya, bisa berpartisipasi untuk mengeluarkan karyanya, karena jarang banget Kak ada wadah untuk para seniman di Sepiraman ini. Jadi saya sangat senang ya ada Sasi Kesangu Fest ini sekaligus untuk mewadahi para seniman di Sepiraman di sini Kak. Oke, untuk mungkin menjadi seniman ini sudah berapa lama nih Mbak Sari? Saya sudah dari SMA sih memang Kak, sudah dari SMA. Sudah menjalani profesi pelukis itu Iya, sendiri ya? betul, iya Kak. Oke, baik. Dan sekarang nih Mbak Sari, di belakang kita sudah ada beberapa karya-karya. Bisa dijelaskan nggak sih salah satunya nih ya? Ada yang menarik sekali nih. Ada ini lukisan apa nih? Kan ini seperti dari Bali gitu Iya, ya? ini tari legong Kak. Jadi ini adalah temanya legong. Jadi kebetulan tapi bukan saya ya yang melukis, ada seniman lain. Ini kebetulan temanya ini adalah tari legong gitu Kak. Tari legong ya. Tari legong dari Bali. Oke, dan tentunya yang paling menarik nih di antara beberapa lukisan ini apa? Yang mana sih Kak? Yang paling menarik menurut saya ini ya. Oh iya, ini lukisan tentang apa nih? Ini Nyi Roro Kidul, ini memang dari maestro dari sini yang ngelukis Kak. Baik. Jadi memang guru kita juga yang ngelukis ini. Ini paling bagus sih menurut aku Kak. Ini ada penculikan ya Kak, ada penculikan Rama Cinta. Ya, dari Rahwana, terus dia diselamatkan oleh Jatayu. Oh, baik. Keren sekali dengan beberapa detail-detailnya. Wah, luar biasa sekali tangan Mbak Sari. Terima kasih. Baik Mbak Sari, terima kasih banyak nih udah bisa melihat beberapa karya-karyanya. Semoga terus berjuang ya untuk beberapa karya-karya, tidak hanya di Indonesia tapi juga tidak hanya di Indonesia saja, bisa juga ke luar negeri, di internasional tentunya. Ya Kak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Kak. Oke Mbak Sari. Oke, baiklah pemirsa Ragam Budaya, tentunya kita telah melihat ya beberapa karya-karya dari anak-anak muda yang ada di Kecamatan Sepote Haraman. Dan tentunya kita akan berkeliling nih dengan beberapa stand nih dari ogo-ogo itu sendiri. Tetap di program Ragam Budaya. Dengan mengucap Awigena-mastu, bahwa dalam setiap festival pasti ada yang meraih kemenangan. Ini harus kita hargai, dan kemenangan itu didapatkan atas nama STT Semeton Ubud. Bagi yang kehilangan handphone, bisa Champion! Ya baiklah pemirsa Ragam Budaya, dan saat ini Ayu bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah ya, Bapak Komangko Heri. Oke, selamat sore Bapak. Oke Bapak, untuk di acara Sasi Kesangu Fest 2025 ini bagaimana Bapak tanggapannya? Hari ini adanya festival Sasi Kesangu Festival ini sangat meriah ya. Baik. Di bumi Roya Jurai. Indahnya kita dalam rangka kita menyambut juga Hari Raya Idul Fitri dan juga menyambut Hari Raya Nyepi. Ini kebahagiaan yang kita rasakan di bumi Nusantara, di bumi Pancasila, di Lampung, Sai Bumi Roya Jurai ini.
adanya kegiatan tahunan. Para Seko Truno Truni tadi yang dibuka oleh Bapak Bupati kita, Bapak Ardhito Wijaya. Dan hari ini saya mewakili Bupati Lampung Tengah dalam rangka untuk menutup kegiatan festival. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi festival tahunan dan menjadi sebuah membuat Lampung Tengah ini untuk menjadi kabupaten yang juara sesuai dengan tagline-nya Lampung Tengah berbenah, beguai di Jamawawai menjadi kabupaten juara. Oke. Ya baiklah pemirsa Davika TV masih bersama Ibu Puspita dan tentunya kali ini di program Ragam Budaya. Dan saat ini Ayu tengah bersama pemenang dari Lomba Sasi Kesange Fest 2025. Tentunya sudah ada Beli siapa? Beli Adit. Beli Adit. Ya. Oke baik. Beli Adit dari peserta Semeton Ubud ya? Iya. Oke, meraih juara 1. Gimana nih perasaannya? Kalau dibilang perasaannya sangat luar biasa ya, karena kami membuat ogoh-ogoh ini dengan sangat luar biasa. Iya. Susah, senang, suka, dukanya semua ada. Jadi kami menggarap ogoh-ogoh ini selama 3 bulan. Baik. Dan Astungkara bisa mendapat juara ini. Bisa mendapat juara Iya. ini. Waduh, luar biasa sekali. Ya baiklah pemirsa Ragam Budaya, tuntas sudah kebersamaan kita di program kali ini dan banyak sekali ya event-event yang telah kita liput hari ini. Oke, sembari kita melihat dan juga yang menarik tentang tradisi ogoh-ogoh yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kecamatan Seputih Raman. Dan semoga kedepannya banyak pemuda atau pemudi yang ada di Lampung Tengah itu sendiri untuk melestarikan adat budaya leluhur yang telah ada. Ayu Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.